Shalom saudara, selamat malam. Senang kembali di malam minggu ini kita bisa melanjutkan tadarusan Alkitab kita ya. Semoga di malam minggu ini semua tetap semangat dalam Tuhan. Dan sebelum kita mulai, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih kami boleh ada kembali di dalam program Deep Talk with Pase ini melanjutkan tadarusan Alkitab kami. Jangan satupun kami yang kau lalui Bapa, kami rindu diberkati. Roh Kudus tolong kami, berikan kami rema, sehingga kami semakin menjadi pribadi yang lebih mengenal Tuhan dan akhirnya bisa mengasihi Tuhan di sepanjang sisa hidup kami. Dan akibatnya Tuhan pasti disenangkan. Kami siap belajar, kami siap diberkati. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, sama-sama kita akan belajar membaca kembali Alkitab kita, Yesaya. Dan sebelum itu kita menyembah Tuhan terlebih dahulu. Shalom semuanya, senang kembali dalam program ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang kebenaran. Dan sebelum kita mengikutinya, mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan terlebih dahulu dengan hatimu. Haleluya. Ketika kulihat pintu-pintu tertutup, ketika ku rasakan beban semakin berat, ketika ku pandang jalan-jalan terhambat, ketika ku rasa Engkau jauh, ketika ku lihat pintu-pintu tertutup, ketika ku rasakan beban semakin berat, ketika ku pandang jalan-jalan terhambat, ketika ku rasa Engkau jauh. Tuhan, buatku tetap setia. Tuhan, ajarku lebih lagi berserah padamu, mengerti jalanmu, sampai kemuliaanmu jadi nyata. Haleluya, mari bersama-sama kembali kita nyanyikan dengan hati kita. Ketika kulihat pintu-pintu tertutup, ketika ku rasakan beban semakin berat, ketika ku pandang jalan-jalan terhambat, ketika ku rasa Engkau jauh, ketika ku lihat pintu-pintu tertutup,
Ketika ku rasakan beban semakin berat, ketika ku pandang jalan-jalan terhambat, ketika ku rasa Engkau jauh, Tuhan buatku tetap setia. Tuhan ajarku lebih lagi berserah padamu, mengerti jalanmu sampai kemuliaanmu jadi nyata. Oh Tuhan, buatku tetap setia. Tuhan ajarku lebih lagi berserah padamu, mengerti jalanmu sampai kemuliaanmu jadi nyata. Oh Tuhan, buatku tetap setia. Tuhan ajarku lebih lagi berserah padamu, mengerti jalanmu sampai kemuliaanmu jadi nyata, sampai kemuliaanmu jadi nyata, sampai kemuliaanmu jadi nyata. Mari sembah Dia, saudara. Haleluya. Kemuliaan-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sembah Tuhan, Yesus Raja kami. Tiada yang seperti-Mu, sebab Kau Allah yang hidup Tuhan. Penasehat ajaib kami, Allah yang perkasa, penolong yang setia. Yesus namanya, Yesus Tuhan. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu, Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Haleluya, terpujilah nama-Mu kekal sampai kekal selamanya. Tiada yang lain, hanya Kau Tuhan, hanya Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Oh Tuhan, urapilah kami, jamalah kami. Haleluya. Mari sama-sama katakan, Tuhan buatku tetap setia. Tuhan ajarku lebih lagi berserah padamu, mengerti jalanmu sampai kemuliaanmu jadi nyata. Tuhan buatku tetap setia. Tuhan ajarku lebih lagi berserah padamu, mengerti jalanmu sampai kemuliaanmu jadi nyata. Oh Tuhan, buatku tetap setia. Tuhan ajarku lebih lagi
berserah padamu, mengerti jalanmu, sampai kemuliaanmu jadi nyata. Sampai kemuliaanmu jadi nyata. Oh, sampai kemuliaanmu jadi nyata. Haleluya. Semoga terus setia sama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Ya, kita akan membaca Yesaya pasal 54, Bapak Ibu ya. Perjanjian damai dengan Sion. Bersama saya, Bapak Ibu ya. Bersorak-soraklah, hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembiralah dengan sorak-sorai. Dan memekiklah, hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Firman Tuhan. Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya, panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri, keturunanmu akan memperoleh banyak. Maafkan saya ulangi. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Ayat 4. Janganlah takut sebab engkau tidak akan mendapat malu, dan janganlah merasa malu sebab engkau tidak akan tersipu-sipu. Sebab engkau akan melupakan malu keremajaanmu dan tidak akan mengingat lagi aib kejandaanmu. Sebab yang menjadi suamimu ialah Dia yang menjadikan engkau, Tuhan semesta alam namanya. Yang menjadi penebusmu ialah Yang Maha Kudus, Allah Israel. Ia disebut Allah seluruh bumi. Sebab seperti istri yang ditinggalkan dan yang bersusah hati, Tuhan memanggil engkau kembali. Masakan istri dari masa muda akan tetap ditolak? Firman Allahmu. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tapi karena kasih sayang yang besar aku mengambil engkau kembali. Dalam murkaku yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebusmu. Keadaan ini bagiku seperti pada zaman Nuh. Seperti aku telah bersumpah kepadanya bahwa air bah tidak akan meliputi bumi lagi. Demikianlah aku telah bersumpah bahwa aku tidak akan murka terhadap engkau dan tidak akan menghardik engkau lagi. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Hai yang tertindas, yang dilanggar angin badai, yang tidak dihiburkan. Sesungguhnya aku akan meletakkan alasmu dari batu hitam dan dasar-dasarmu dari batu nilam. Aku akan membuat kemuncak-kemuncak tembokmu dari batu delima, pintu-pintu gerbangmu dari batu menikam merah, dan segenap tembok perbatasanmu dari batu permata. Semua anakmu akan menjadi murid Tuhan dan besarlah kesejahteraan mereka. Engkau akan ditegakkan di atas kebenaran, engkau akan jauh dari pemerasan, sebab engkau tidak lagi takut dan engkau akan jauh dari kekejutan. Sebab ia tidak akan mendekat kepadamu. Apabila orang menyerbu, itu bukanlah daripadaku. Siapapun yang menyerbu engkau, ia akan merebah melawan engkau. Sesungguhnya akulah yang menciptakan tukang besi yang menghembus api dan menghasilkan senjata menurut kecakapannya. Tapi akulah juga yang menciptakan pemusnah untuk merusakkannya. Tapi senjata yang ditimpa terhadap engkau tidak akan berhasil. Maafkan saya ulangi ayat 17. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan engkau buktikan salah. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan dan kebenaran yang mereka terima daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Ya, Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu dapatkan tadi ketika kita barusan membaca Yesaya pasal yang ke-54? Saya cuma mendapatkan nggak banyak dari apa yang saya baca tadi. Ya. Ketika saya baca kalimat-kalimatnya, ada hati di dalam hati ini menekankan, lihat tuh, ya, bahwa Tuhan memang marah sama Israel dalam hal ini Yehuda. Tuhan memang murka sama Yehuda, tapi untuk sesaat saja. Dia memalingkan wajahnya daripada Yehuda hanya sesaat saja, ya. Ketika dia akhirnya sudah melupakan itu dan hatinya kembali penuh dengan kasih kepada umatnya,
maka Tuhan ubahkan semuanya. Penghukuman Tuhan terhadap anaknya itu tidak lama. Seperti seorang bapak kalau menghukum anaknya tentu tidak akan berkelanjutan. Saya kebetulan bapak, ya. Saya pernah menghukum anak-anak saya ketika berbuat salah tentunya. Saya marah ketika anak saya berbuat salah tentunya. Tapi marah dan hukuman yang saya berikan kepada mereka nggak berkepanjangan. Ya selesai. Ada kalanya saya sengaja agak lamain, tapi seringkali setelah saya hukum mereka dan marahi mereka, ya kasih saya terhadap mereka nggak bisa saya tahan-tahan lagi. Jadi itulah gambaran Bapa ketika marah kepada anaknya. Gambaran Yahweh ketika marah kepada Israel. Ya. Jadi ingat kalau Bapak Ibu ikuti tadarusan Yeremia, bahwa Tuhan begitu marahnya sama Israel sehingga dia bicara kepada Yeremia, udah kamu nggak usah doain lagi Israel. Bahkan mereka hari ini bertobat pun aku tidak akan maafkan mereka karena pelanggaran yang mereka lakukan begitu menyakitkan hatiku. Tapi ya emosi meluap-meluap seperti yang kita bisa baca dalam Yeremia, emosi Tuhan tentunya kepada Israel, kepada Yehuda dalam hal ini ya tidak panjang. Dia kembali ingat pada kasihnya yang mula-mula, dia kembali ingat pada perjanjiannya dengan Abraham dan akhirnya hatinya luluh dan memulihkan Israel. Sehingga tadi ya, meskipun Israel di ayat-ayat pertama tadi dikatakan mungkin mandul gitu ya, nggak pernah melahirkan ya, tapi perhatikanlah ya, bersorak-sorailah kata Tuhan ya. Meskipun engkau tidak pernah menderita sakit bersalin ya, bersukacitalah ya. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Artinya kan logikanya, kalau mau punya anak ya pasti suami akan terus bersama sehingga ada persetubuhan antara suami istri dan kemudian sang istri perempuan itu memiliki keturunan, kan begitu. Tapi dalam ayat-ayat di awal pasal 54 ini meskipun ditinggalkan suami gitu ya, Israel itu kan gambaran sebagai perempuan, istri yang ditinggalkan suami. Suami kan Tuhan meninggalkan mereka begitu rupa untuk kurun waktu yang cukup panjang. Kalau ngomongin pembuangan di Babel sekitar 70 tahun saudara ya, Tuhan gak peduli sama mereka, seolah Tuhan gak pedulikan sama mereka sama sekali ya. Tapi tadi ya, engkau tetap akan nanti memiliki anak jauh lebih banyak daripada perempuan-perempuan yang bersuami ya. Tuhan pulihkan Israel begitu rupa. Makanya Tuhan bilang tadi, lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkanlah tenda tempat kediamanmu ya. Sebab kau kan mengembang ke kanan, ke kiri. Itu lagu gereja sekitar tahun 90-an ya, 2000-an awal gitu saudara. Nah Bapak Ibu, Israel diminta Tuhan untuk siap-siap untuk diberkati Tuhan karena Tuhan sudah pulihkan mereka ya. Sehingga kediaman-kediaman mereka yang tadi ditempati oleh bangsa-bangsa yang tidak takut akan Tuhan akan diperoleh kembali ya. Sehingga semua penduduk bumi akan tahu bahwa siapa yang menebusmu ya. Siapa yang menyelamatkanmu ya, tidak lain tidak bukan adalah Tuhan semesta alam. Dialah yang menjadi penebusmu. Ialah yang Maha Kudus, Allah Israel. Ia disebut Allah seluruh bumi. Nah saudara kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Jadi jangan kecil hati ketika misalnya hari ini engkau dan aku diizinkan Tuhan mengalami penghukuman daripadanya. Terlebih kalau kita tidak sedang dihukum, juga jangan kecil hati ketika kita misalnya sudah hidup benar tapi dalam kondisi yang sedang terpuruk. Secara ekonomi kah, secara apapun itu saudara ya. Terus pegang Tuhan, jangan lepaskan Tuhan. Dan kalau Israel saja yang salahnya begitu vital atau begitu fatal, karena sebagai bapak gak mungkin menghukum anaknya selamanya, Bapa mengampuni kembali, padahal dosa Israel itu fatal. Kalau bagi saya yang membaca kitab Yeremia, yang baca kitab Yesaya, yang tahu konteks kenapa Tuhan marah kepada Israel sehingga dia atau mereka dibuang ke Babel selama 70 tahun itu, Tuhan ampuni ya,
Apalagi kita, kalau kita tidak sedang dihukum Tuhan, kita tidak sedang buat salah, tapi kita sedang hidup dalam tanda kutip penderitaan, mengalami aniaya dan menderita, tinggal sabar saja gitu ya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik ya, kita lewati aja prosesnya. Kita mungkin sedang mau dibentuk Tuhan menjadi manusia yang jauh lebih baik, better man gitu ya. Lewati itu, dan nanti kita akan melihat bahwa Tuhan pasti campur tangan menolong kita, menyelamatkan kita, memulihkan kita. Israel di Yesaya 54 Tuhan pulihkan sedemikian rupa. Sehingga dalam bahasa analogi tadi, kamu meskipun ditinggalkan suamimu dan kamu tidak pernah mengalami sakit persalinan karena kau tidak pernah punya anak, tidak pernah bersalin, tidak pernah ya mengalami punya anak, tapi tenang aja ya, suamimu yang meninggalkanmu akan kembali memulihkanmu dan kau akan punya anak jauh lebih banyak daripada orang-orang yang tidak pernah ditinggalkan oleh suaminya. Jadi kalau kita sekarang ini sepertinya Tuhan lagi jauh sama kita, tapi kita sudah introspeksi diri, kita nggak punya salah, lewati aja ya. Mungkin orang-orang lain di kiri kanan kita, sahabat kita, teman kita, secara ekonomi, secara apapun lebih luar biasa daripada kita. Tapi ada waktunya nanti. Ketika kita sabar, terus lewati proses Tuhan ini, ya Tuhan akan berkata, nah waktunya untukmu sekarang ini. Ya. Yang tidak pernah kau lihat, yang tidak pernah kau dengar, yang tidak pernah timbul dalam hati akan kuberikan padamu hari ini. Ya. Nah saudara, semoga kau dan aku ada sampai di titik itu nantinya, ya diberkati Tuhan luar biasa, dan kita semua bisa jadi berkat bagi banyak orang. Ya, tolong dipahami, dihidupi. Kalau ada yang mendapatkan rema yang lain dari Yesaya 54, silakan tulis di kolom komentar dan bagikan kesaksianmu kepada yang lain supaya yang lain juga diberkati. Gitu ya saudara ya. Sekian dulu ya, sampai jumpa di tadarusan yang minggu depan. Jangan lupa besok minggu kita ibadah 2 kali. Ibadah pagi ya, saya akan khotbah tentang figur perempuan atau tokoh Alkitab yang tidak pernah dikhotbahkan oleh banyak orang ya, jarang sekali, sedikit sekali yang mengkhotbahkan dia. Dan juga hari Minggu jam 11-nya saya akan melanjutkan khotbah saya soal Allah ya. Kemarin di minggu lalu saya berkata dengan clear bahwa Yesus bukan pencipta ya. Dilihat dari ayat manapun, sesuai konteks apapun, di PL maupun di PB, Yesus bukanlah pencipta. Yang menciptakan semesta ini adalah Yahweh. Dan menurut perspektif perjanjian baru, kata Paulus dalam surat Kolose, ya, dan tulisan Paulus lainnya, bahwa semesta ini diciptakan Yahweh untuk siapa? Untuk anaknya. Anaknya itu adalah Yesus Kristus. Tapi tentu anak di sini ya bukan dalam pemahaman Yesus setara dengan Allah seperti yang dipahami oleh banyak orang Kristen kebanyakan. Nah, terus ikuti khotbah seri saya. Apakah Yesus berarti kalau bukan pencipta, Yesus adalah Tuhan? Ya, nanti akan saya buktikan berdasarkan ayat-ayat yang saya gali dengan perspektif yang saya yakin saya dapatkan itu dari Roh Kudus. Ya. Oke, selamat malam Minggu, dan sebelum berakhir saya akan ajak saudara untuk tundukkan kepala, kita doa. Bapak, makasih buat yang kami dapatkan dalam tadarusan kami malam hari ini. Berikan hikmat kepada kami agar cakap bukan jadi pendengar firman, tapi cakap juga jadi pelaku firman. Ampuni salah dosa kami, Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Amin. Sampai jumpa. God bless you.